Kabupaten Aceh Timur. Selanjutnya, salam baginda Rasulullah SAW, salawat dan salam juga tersampaikan kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Kepala Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia Aceh Timur, Bapak Tengku Didi Farisa, SSTP MAP, serta Ibu Kabid, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur dan Sumber Daya Manusia, Ibu Fani Suherna SE, serta Kepala OPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Timur beserta seluruh jajarannya, Ibu Endah Dwi Jayanti, SSTP MAP dari Badan Cyber dan Sandi Negara, Ibu Jatul Fadli MIKOM, Kepala Bidang Persendian dan Statistik Diskominfo Kabupaten Aceh Timur, selaku narasumber kita pada hari ini. Dan yang saya hormati juga seluruh ASN yang mengikuti acara ini, ASN di lingkungan Kabupaten Aceh Timur. Kami dari Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, bidang pengembangan kompetensi aparatur dan sumber daya manusia, selaku fasilitator acara ini mengucapkan selamat datang kepada para peserta, sekaligus juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian atas kehadirannya dalam acara virtual ini. Baiklah hadirin sekalian, sebelum kita mulai acara ini, saya ingin menyampaikan jadwal kita hari ini yang dimulai insya Allah pada pukul 9 WIB sampai dengan jam 12 WIB dengan susunan sebagai berikut. Pembukaan oleh saya sendiri selaku moderator. Selanjutnya pembacaan materi BIMTEK peningkatan penerapan sertifikat elektronik di lingkungan pemerintahan Aceh Timur oleh narasumber kita, Ibu Endah Dwi Jayanti dan Ibu Jatul Fadli. Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab seputar materi kita hari ini melalui fitur raise hand atau menuliskan langsung pada kolom chat. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Ibu Jatul Fadli MIKOM, Kepala Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Kabupaten Timur. Waktu dan layar kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memastikan apakah suara saya terdengar dengan jelas, Bapak Ibu? Terdengar, Bu? Ya, baik, terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadiran kita sebagai kita. Salawat salam kasih sedikit Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah kita beralamin pada Ibu putus-putus suaranya, Bu. Masih putus suara Ibu. Bu Oli, masih putus-putus suara Ibu. Ya Bapak, kalau sekarang gimana? Jelas Bu, tenang aja, jelas Bu. Ya, baik. Yang saya hormati Bapak Kepala BKPSDM Aceh Timur atau yang mewakili dan seluruh jajaran pejabat di BKPSDM. Yang saya hormati Ibu Endah Dwi Jayanti SSTMAP selaku Sandimen Ahli Muda dari BSRE BSSN di mana ini dan seluruh para peserta mewakili perangkat daerah yang sudah hadir dan online pada hari ini. Kami sangat berharap bahwa kegiatan hari ini bisa efektif untuk memberikan pengetahuan atau pemahaman baru ataupun merefresh kembali tentang penerapan sertifikat elektronik di Kabupaten Aceh Timur. Untuk itu kami berharap semua teman-teman, Bapak Ibu dapat mengaktifkan kameranya sehingga kita dapat berinteraksi biarpun melalui secara virtual, artinya kegiatan pada hari ini tetap untuk serius kita ikuti sampai dengan selesai. Baik, bisa di-share screen-nya Bapak? Atau saya yang share aja? Boleh Bu, Ibu saja yang share screen-nya Bu. Kelihatan ya Pak? Kelihatan Bu.
Baik. Eh, izin menyampaikan tentang penyelenggaraan sertifikat elektronik di Kabupaten Aceh Timur, di mana Alhamdulillah kita sudah melaksanakan mewakili Pemkab Aceh Timur. Diskominfo telah melakukan kerjasama dengan BSSN sejak tahun 2023 yang akan berakhir nanti di tahun 2027. Dan penyelenggaraan ini berdasarkan regulasi atau dasar hukum, yaitu sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 2018 tentang penyelenggaraan sertifikat elektronik sendiri. Terus kita juga sudah uh, memfasilitasi untuk peraturan Bupati Aceh Timur nomor 37 tahun 2023 tentang penyelenggaraan sertifikat elektronik. Dan selanjutnya perjanjian kerjasama antara pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan BSRE, BSSN tentang pemanfaatan sertifikat elektronik pada sistem elektronik di lingkungan Pemkab Aceh Timur. Jadi kita sudah resmi uh, menyelenggarakan, menerapkan tentang sertifikat elektronik ini sendiri sejak tahun 2023. Nah, sebenarnya sertifikat elektronik itu sendiri apa ya? Jadi buat Bapak Ibu yang mungkin baru bergabung di Pemkab Aceh Timur, teman-teman yang baru saja menjadi ditunjuk sebagai mungkin pejabat Manggala Informatika, dapat saya sampaikan juga kepada Bapak Ibu semua sekalian pada hari ini bahwa sertifikat elektronik itu adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik. Jadi kalau kita sebut sebenarnya apa sih bedanya TTE dan sertifikat elektronik. Jadi TTE atau tanda tangan elektronik itu adalah bagian dari sertifikat elektroniknya yang merupakan identitas yang menunjukkan status subjek hukum. Artinya eh, keabsahannya itu sama dengan tanda tangan basah, sama dengan sidik jari gitu. Jadi tapi harus dikuatkan melalui izin seperti kita punya izin mengemudi, seperti kita punya apa namanya uh, NIK gitu ya untuk tanda kependudukan gitu. Jadi ini izin untuk menggunakan penggunaan tanda tangan elektronik. Jadi harus ada dulu izin sertifikat elektroniknya begitu. Nah, ini dia. Jadi tanda tangan elektronik itu seperti bentuk dari visualisasi untuk sertifikat elektronik tadi. Jadi tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Jadi artinya menjadi yang otentik yang memang keasliannya itu dari individu masing-masing gitu. Jadi tetap pertanggungjawabannya itu masing-masing personal. Nah, penyelenggaranya siapa? Yang dapat kami sampaikan bahwa penyelenggaraan sertifikat elektronik itu terdiri dari yang pertama adalah dari BSR sendiri yang merupakan badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang memang saat ini ditunjuk dan dipercaya yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik, yaitu BSRE melalui Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Nah, untuk di Kabupaten Aceh Timur, kita menyebutnya otoritas pendaftaran, ya kan? Jadi unit yang memang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik sertifikat elektronik. Artinya, Bapak Ibu tidak bisa langsung ke BSSN, tidak bisa langsung mendaftar ke pihak swasta untuk pendaftaran sertifikat elektronik. Jadi harus melalui Diskominfo Aceh Timur karena pemanfaatan sertifikat elektronik atau tanda tangan elektronik dia adalah untuk uh, penggunaannya dalam tata naskah dinas ataupun aplikasi-aplikasi yang memang sudah ditetapkan di pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Jadi resmi untuk pendaftarannya harus melalui Diskominfo Kabupaten Aceh Timur. Nah, tim lainnya yaitu yang terlibat ada verifikator, yaitu ada Saudara Pandu Asaragi, ada juga Saudara Ilham Maulana, dan juga perwakilan dari BKPSDM. Nah, verifikator ini adalah personil yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik, ya kan, atau calon pemilik sertifikat elektronik. Artinya, setelah Bapak Ibu eh, mengajukan permohonan, maka berkasnya dokumen yang Bapak Ibu sampaikan akan diverifikasi oleh para verifikator ini apakah sudah lengkap datanya, apakah misalnya harus menggunakan email Pemkab Aceh Timur, misalnya seperti itu. Nah, kemudian ada namanya pemilik sertifikat elektronik, yaitu Bapak Ibu yang saat ini menjadi ASN yang bertugas di lingkungan Pemkab Aceh Timur, dan juga Bapak Bupati dan Wakil Bupati, pejabat daerah lainnya, dan pihak lain sesuai kebijakan OP yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan. Alhamdulillah saat ini di Kabupaten Aceh Timur kita sudah punya surat edaran untuk
pendaftaran sertifikat elektronik bagi kepala desa. Bagi Bapak Ibu yang mungkin dari pihak apa namanya pegawai pegawai non ASN yang bukan ASN saat ini atau pegawai kontrak misalnya dokter kontrak begitu itu bisa juga mengajukan tapi harus melalui uh, prosedur ada formulirnya melampirkan data kelengkapan SK jabatannya. Nah, yang harus dipastikan adalah sebelum kita mendaftar itu, pastikan bahwa email yang Bapak Ibu gunakan adalah uh, email pemerintahan, bukan emailnya Gmail, Yahoo, Hotmail, atau lain-lainnya. Jadi email memang email dari uh, chattingworkup.go.id. Dan bagi Bapak Ibu yang belum memiliki atau sudah tidak aktif lagi, silahkan membuat surat permohonan ke Diskominfo Jatimur untuk aktivasi kembali. Karena jika sebulan tidak digunakan, kalau tidak selesai itu akan tidak aktif lagi, jadi tidak bisa digunakan lagi. Jadi harus sering-sering dibuka. Nah, tata caranya bagaimana? Yang pertama itu Bapak Ibu mengajukan atau mengisi formulir pendaftaran dan mengisi surat rekomendasi, membuat surat rekomendasi ke Diskominfo Aceh Timur. Dan kemudian Diskominfo akan melakukan verifikasi dan menerima pendaftaran tersebut untuk dapat dilihat kelengkapan yang belum apa dokumen yang belum lengkap. Nah, kemudian Diskominfo tahap ketiganya baru melakukan mengajukan ke BSSN atau BSRE untuk proses persetujuan. Dan mungkin ini kadang-kadang ada butuh waktu, mungkin kurang lebih 1 kali 24 jam paling lama ya, kalau tidak ada permasalahan dengan aplikasinya. Dan kemudian aktivasi akun langsung scan wajah, jadi tidak bisa diwakilkan untuk scan wajah. Jadi harus datang sendiri atau langsung ketemu dengan verifikatornya untuk scan wajah masing-masing. Berikut barcode untuk dokumen pengisian pendaftaran, Bapak Ibu bisa screenshot atau nanti bisa kami kirim materinya untuk melihat apa saja yang harus dilengkapi. Di situ juga ada tutorial-tutorial cara mengisinya. Selanjutnya, penggunaan sertifikat elektronik. Nah, yaitu proses pemanfaatan sertifikat elektronik oleh pemilik. Nah, penyelenggaraan sistem dan transisi elektronik ke dalam ruang lingkup kedinasan. Jadi, misalnya ada surat menyurat, tata naskah dinas seperti Serkandi, penggunaan aplikasi sistem informasi yang memang sudah ditentukan, dan layanan pada SPBE lainnya. Nah, misalnya saja itu aplikasi yang digunakan saat ini adalah kita menggunakan aplikasi desain. Mungkin nanti Ibu Endah akan menjelaskan lebih rinci tentang penggunaannya dan manfaatnya. Dan kemudian ada Sri Kandi untuk tata naskah dinas. Dan kemudian ada e-katalog, ASN digital. Jadi banyak lagi sebenarnya yang menggunakan aplikasi yang menggunakan tanda tangan elektronik seperti OSS ya, secantik dan sebagainya. Nah, jika uh, karena ini berlakunya cuma 2 tahun, jadi Bapak Ibu ingin memperpanjang atau memperbaharui, maka dapat mengajukan kembali uh, pembaruan sertifikat paling lama 7 hari kerja sebelum berakhirnya masa berlakunya. Jadi bisa disampaikan surat kembali ke Diskominfo untuk minta perpanjangan atau pembaruan. Jadi berlakunya hanya untuk 2 tahun. Nah, kapan misalnya sertifikat elektronik itu tidak berlaku lagi dan dapat dicabut? Misalnya, yang pertama, pemilik sertifikat elektronik itu sudah tidak menjabat, mutasi atau rotasi dari jabatan tersebut. Dan juga pemilik itu pensiun atau meninggal. Misalnya sudah pindah ke kabupaten kota lain atau ke provinsi, jadi itu harus melapor dulu. Jadi nanti akan digantikan. Nah, bentuknya kurang lebih seperti ini yang sudah disepakati di Perbup 37 tahun 2023 tentang penyelenggaraan sertifikat elektronik di Kabupaten Aceh Timur. Menggunakan barcode bisa, tapi kalau untuk penggunaan barcode di aplikasi desain itu kita harus buat di luar dulu gitu. Kita harus siapkan dulu suratnya di luar aplikasi. Uh, ini adalah contoh penggunaannya. Jadi barcode ini digunakan biasanya bentuk suratnya itu eksternal, untuk eksternal seperti sertifikat, pengumuman, seperti itu. Tapi kalau untuk logo itu lebih ke internal dinas, antar dinas, seperti itu. Oke, ini dia contohnya. Bapak Ibu, ini kalau menggunakan aplikasi desain ya, tanda tangan elektroniknya, kita harus melengkapi footernya dulu nih di sini. Harus memastikan bahwa nomornya sudah tersedia dulu gitu. Setelah semuanya selesai, karena di sini kan nanti memang ada yang invisible bisa ditaruh, tapi dia tidak kelihatan dan kemudian
di setelah dijadikan PDF dikirim lagi ke atasan yang lebih tinggi, maka akan dilakukan penandatanganan elektronik selanjutnya oleh kepala dinas misalnya. Jadi kita harus apa namanya mempersiapkan suratnya dulu, redaksinya sudah sempurna, sudah ada suratnya, tanggal, sudah ada footer, baru kemudian kita berikan ke kepala dinas tanpa logo ini ya, tanpa logo yang di sini. Nah, kita share ke atasan kita dalam bentuk PDF dan kemudian kepala dinas akan menandatangannya secara elektronik. Nah, selaku pemilik sertifikat elektronik, kita punya kewajiban ya, yaitu bahwa memastikan bahwa informasi yang kita berikan itu benar, bukan data orang lain gitu. Kemudian kita harus melindungi sertifikat elektronik agar tidak digunakan orang lain. Jadi NIR penyangkalan ini nggak boleh sebenarnya uh, secara aturannya tidak boleh membagikan passphrase atau password kepada pihak lain gitu. Jadi jika terjadi sesuatu atau penyalahgunaan tanda tangan elektronik, maka tetap yang akan menjadi penanggung jawabnya itu ya pemilik sertifikat elektroniknya, misalnya oh diberikan kepada bawahan ataupun asisten begitu, tapi penanggung jawab itu tetap yang pemiliknya begitu ya. Jadi mungkin ini dapat dibaca sendiri bahwa kita tidak boleh mengubah, mengganggu atau melakukan reverse engineering atau merekayasa ulang sistem gitu dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan, karena ini kan tujuannya untuk agar dokumen kita lebih aman, agar tidak disalahgunakan. Karena kayak misalnya kita bisa saja kan untuk scan tanda tangan gitu kan kita letakkan terus dijadikan PDF. Nah, tapi itu kan bisa siapa saja melakukannya tanpa harus melalui aplikasi begitu. Jadi kenapa harus pakai tanda tangan elektronik yang resmi? Itu karena secara hukum ininya sama. Nah, larangannya apa saja? Yaitu mengakses sistem yang bukan merupakan haknya, kemudian mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah. Terus menunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penandatanganan dianggap mempercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol. Jadi nggak langsung dilapor nih, itu kan berefek penyalahgunaan jangka panjang. Ya. Kemudian pemilik sertifikat elektronik menyampaikan salinan naskah dinas yang tidak sesuai dengan aslinya atau naskah dinas yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permintaan sertifikat elektronik. Bisa sudah cukup jelas ya. Nah, demikian saja yang dapat kami sampaikan bahwa penerimaan sertifikat elektronik ini bukan sekedar formalitas ya Bapak Ibu. Ini adalah kepercayaan kita, fondasi kepercayaan jaminan keamanan dan pengakuan hukum atas setiap transaksi dalam SPBE. Jadi digitalisasi hanya menjadi kemasan, jadi tanpa perlindungan. Jadi TT ini adalah bentuk perlindungan informasi. Gitu. Jadi Bapak Ibu jika ingin mengajukan pertanyaan ataupun diskusi nanti bisa mungkin sekaligus ya Pak Rayani ya. Halo Pak Rayani. Ya Bu, nah, maaf Bu. Jadi Bu, saya mau informasi Bu, apa untuk pertanyaan peserta kita masuk ke Ibu Enda dulu atau kita Kita eh, lanjut ke materi berikutnya aja, Pak. Diskusinya kita sekaliankan aja nanti di sesi terakhir. boleh Bu? Terima kasih Bu. Pokoknya makan-makan lah. Demikian. Saya pakat lah. Terima kasih kami sampaikan Ya, kepada demikian. Ibu Jatul Fadli, MBKOM, Kepala Bidang Persandian Administratif Diskominfo, atas materi yang disampaikan pada hari ini. Ini sangat bermanfaat untuk kita para ASN yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Untuk selanjutnya kami minta kesediaan Ibu Endah Dwi Jayanti, SST MAP, ahli muda di Badan Cyber dan Sandi Negara. Waktu dan layar Zoom kami persilakan Ibu Endah. Siap, terima kasih Bapak moderator, Bapak Rayani. Izin Pak, suara saya apakah terdengar Pak? Atau Terdengar Bu? Terdengar dengan terdengar? jelas Siap. Bu Endah? Siap, terima kasih Bapak atas konfirmasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Kepala BKPSDM, dalam hal ini bidang pengembangan kompetensi ASN sebagai fasilitator kegiatan hari ini, serta yang kami hormati Kepala Diskominfo sebagai narasumber yang diwakili oleh Ibu Zatul Fadli sebagai Kepala
Bidang Persandian dan Statistik Diskominfo Kabupaten Aceh Timur. Izin share screen Bapak. Bu, Ya, siap. Izin Bapak dan Ibu, apakah sudah tampil, Pak? sudah tampil Bu, Sudah, siap. sosialisasi pemanfaatan sertifikat Atau elektronik. sertifikat elektronik, baik. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu. Semoga masih semangat ya Pak. Bapak dan Ibu dalam sesi 2 pada kesempatan hari ini. Perkenalkan Bapak dan Ibu, saya Endah Dwi Jayanti dari Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara, Bapak dan Ibu. Sesuai dengan katalog layanan kami, izin saya memakai istilah sosialisasi Bapak. Ini kami izin menjelaskan terkait dengan pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkup pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Baik Bapak dan Ibu, ini sesuai dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden bahwa digitalisasi saat ini bukan lagi pilihan ya Bapak dan Ibu. Kalau dulu masih kita memilih ingin manual atau digital, kalau saat ini sudah tidak lagi menjadi pilihan karena digitalisasi saat ini sebagai pilar utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional. Jadi impact-nya itu semakin besar ya Bapak dan Ibu. Tidak hanya kita paradigmanya dari manual, kemudian alih media menjadi digital, namun impact-nya itu ternyata sangat besar terhadap layanan publik, bahkan dalam Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden saat ini justru meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperkuat ketahanan nasional. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi mohon izin mungkin dalam sesi hari ini, kesempatan hari ini yang tadinya mungkin masih belum semangat ya Bapak dan Ibu dalam merubah budaya digitalisasi ini, mudah-mudahan setelah hari ini Bapak dan Ibu semakin semangat untuk melakukan perubahan ke arah ke arah transformasi digital. Nah, ini Bapak dan Ibu, mungkin saya lebih dalam, tidak hanya membahas tentang SPBE yang saat ini selalu digaungkan, namun eh, lebih ke pengamanan, keamanan transformasi digital, yaitu dalam infrastruktur informasi vital atau kita singkat dalam bahasa Perpresnya ini adalah IIV. Jadi Badan Siber dan Sandi Negara ini mendapatkan amanah terkait dengan perlindungan IIV. Nah, ini Bapak dan Ibu, perkenalkan unit UPT kami di Badan Siber dan Sandi Negara, yaitu Balai Besar Sertifikasi Elektronik. Ini kami satu-satunya sebagai penyelenggara sertifikasi elektronik lingkup instansi di Indonesia, Bapak dan Ibu. Jadi, jika tadi sudah disampaikan oleh Ibu Zatul Fadli bahwa penerbitan sertifikat elektronik ini dilakukan oleh BSRE. Nah, itu memang benar adanya karena untuk lingkup instansi pemerintah ini hanya kami satu-satunya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini beberapa produk terkait dengan sertifikat elektronik yang kami berikan kepada stakeholder. Ini ada tanda tangan elektronik yang saat ini mungkin sudah Bapak Ibu miliki, kemudian ada segel elektronik yang mengotorisasi terkait dengan unit organisasi, kemudian autentikasi situs web ini masih dalam pengembangan Bapak dan Ibu. Nah, baik. Sertifikat elektronik ya Bapak dan Ibu kita bahas terlebih dahulu seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kabid Persandian. Mungkin Bapak dan Ibu jangan membayangkan sertifikat elektronik ini seperti sertifikat pelatihan atau mungkin ijazah seperti itu ya Bapak dan Ibu. Sebenarnya sertifikat elektronik ini adalah identitasnya Bapak Ibu dalam dunia maya.
Kalau misalnya kita saat ini, misalnya saya ingin berkenalan dengan Bapak Rayani, saya ingin memastikan apakah benar itu Bapak Rayani seperti itu, saya biasanya meminta KTP Bapak Rayani ya Pak, ataupun SIM ataupun yang lainnya. Nah ini kalau dalam dunia digital, jika kita ingin berkenalan, kita ingin mengautentikasi satu dengan lainnya, ini kita menggunakan namanya sertifikat elektronik. Eh, dengan bahasa hukumnya Bapak dan Ibu, ini sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik, memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Jadi, mohon izin kami garis bawahi Bapak dan Ibu, sertifikat elektronik ini menunjukkan status subjek hukum. Jadi, setiap penerbitan sertifikat elektronik ataupun identitas digital Bapak dan Ibu yang dilakukan oleh Diskominfo ini memiliki status subjek hukum. Jadi subjek hukumnya ini melekat kepada para pengguna masing-masing dari sertifikat elektronik ataupun pemilik sertifikat elektronik. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Zatul Fadli bahwa ada beberapa larangan ya Bapak dan Ibu terkait dengan penggunaan sertifikat elektronik seperti tidak didelegasikan kepada pihak yang tidak berwenang. Dalam hal ini mungkin Paspres ya Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu sudah menerapkan terkait dengan tanda tangan elektronik. Nah, ini analoginya Bapak dan Ibu. Kalau di dunia maya ini seperti KTP elektroniknya Bapak dan Ibu. Jadi kalau di KTP itu, kalau kita bedah ya Bapak dan Ibu, sertifikat elektronik yang sudah diterbitkan oleh Bapak dan Ibu, jika kita bedah sebenarnya isinya hampir sama dengan KTP. Jadi ada pihak yang menerbitkan, dalam hal ini Balai Sertifikasi Elektronik atau BSRSCE, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian ada NIK itu ada serial number-nya, ada nama, domisili. Nah, itu jika di sertifikat elektronik juga ada nama Bapak dan Ibu, ada alamat emailnya Bapak dan Ibu, dalam hal ini email dinas Bapak dan Ibu. Kemudian ada berlaku hingga, kalau di KTP ini kita seumur hidup ya Bapak dan Ibu, namun untuk sertifikat elektronik karena untuk kepentingan keamanan ini sudah kami hitung ini aman dalam jangka waktu 2 tahun, baru kita revocation, kita terbitkan ulang, kita generate ulang untuk kunci privat dan kunci publik Bapak dan Ibu, seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan tergambar Bapak dan Ibu terkait dengan sertifikat elektronik apa, karena mungkin yang nantinya Bapak dan Ibu yang hadir di secara daring pada hari ini, mungkin ini nantinya akan memiliki atau akan diterbitkan terkait dengan sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya kenapa sih gitu kita harus menggunakan sertifikat elektronik? Kalau dulu Bapak dan Ibu izin saya sedikit flashback di tahun 2001, ini sebenarnya Indonesia itu sudah menerbitkan Inpres nomor 6 tahun 2001 yang mengamanatkan bahwa keabsahan dokumen dan tanda tangan elektronik seperti itu Bapak dan Ibu, namun saat itu masih belum mungkin belum aware ya Bapak dan Ibu. Namun diperkuat lagi di tahun 2003 ini juga lewat Inpres Bapak dan Ibu, ini sudah menyoroti terkait dengan infrastruktur kunci publik. Kalau tadi disampaikan di awal oleh Pak Rayani dan Ibu Zatul Fadli terkait dengan infrastruktur kunci publik. Jadi sertifikat elektronik ini sebenarnya dibuat dengan infrastruktur kunci publik Bapak dan Ibu. Jadi nantinya secara teknis ini akan di-generate pasangan kunci publik dan kunci privat Bapak dan Ibu, seperti itu. Kenapa kita bisa memvalidasi atau memverifikasi dokumen yang sudah ditandatangani elektronik ini, karena kunci publik kita itu sebenarnya sudah melekat pada dokumen elektroniknya, sedangkan kunci privat itu diimplementasikan dengan Bapak dan Ibu menginputkan Paspres, seperti itu. Nanti mungkin jika sudah diterbitkan Diskominfo, nanti Paspresnya itu yang harus dijaga ya Bapak dan Ibu. Itu karena di situ memanggil kunci privat Bapak dan Ibu. Nah, ini sebenarnya sudah ada aturannya dari tahun 2001 sampai dengan di tahun akhirnya di tahun
2019 ini diterbitkan PP tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, ini sebenarnya hukumnya wajib Bapak dan Ibu. Jadi sudah disebutkan kalau dari tahun 2001 ini masih arahan, namun di tahun 2019 ini sudah wajib gitu Bapak dan Ibu bunyinya di ketentuan hukumnya. Dan menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia yang sudah diakui Bapak dan Ibu. Jadi eh, misalnya Bapak dan Ibu ingin tanda tangan elektronik namun menggunakan sertifikat elektronik yang Bapak Ibu misalnya buat sendiri, dan itu tidak bisa. Karena sekarang teknologi sudah banyak Bapak dan Ibu, bisa saja Bapak dan Ibu membuat sertifikat elektronik sendiri, namun itu tidak diakui karena sudah ada ketentuan di PPPSTE bahwa sertifikat elektronik itu hanya diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik di Indonesia yang sudah diakui saja. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah dapat melihat di websitenya Komdigi mana saja penyelenggara sertifikasi elektronik yang sudah diakui di Indonesia, seperti itu. Nah, eh, kilas baliknya ini adanya saat itu Undang-Undang ITE ya Bapak dan Ibu, ini sudah mengakui saat itu bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya ini merupakan alat bukti hukum yang sah. Jadi Bapak dan Ibu, eh, sekarang dokumen elektronik yang ada tanda tangan elektronik ini sudah bisa jadi alat bukti hukum yang sah di Indonesia. Eh, Tadi kekuatan hukum sudah disampaikan oleh Ibu Zatul Fadli, kekuatan hukum tanda tangan elektronik dan tanda tangan basah atau manual itu sama Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya nantinya ada permasalahan hukum terkait dengan dokumen elektronik sudah ditandatangan elektronik, ini bisa bisa dihadirkan di persidangan karena sudah menjadi alat bukti hukum yang sah. Dan justru ini menjadi kekuatan tersendiri Bapak dan Ibu. Jadi kalau misalnya tanda tangan basah ini banyak yang bisa memasukkan ya Bapak dan Ibu. Banyak sekali kita yang bisa memasukkan tanda tangan kita. Namun dengan tanda tangan elektronik, jika paspres Bapak dan Ibu itu tidak diberikan kepada siapapun, itu akan tetap aman. Karena jika dokumen yang sudah Bapak Ibu tanda tangani, kemudian diubah oleh orang lain, kemudian dilakukan misalnya ada permasalahan hukum, Bapak dan Ibu bisa bisa melakukan verifikasi bahwa itu dokumen sudah diubah seperti itu. Nah, ini ada kekuatan hukumnya. Kemudian, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Jadi, Bapak dan Ibu tidak perlu diragukan dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSSN karena semua ini sudah sudah masuk Bapak dan Ibu, ruang lingkupnya sudah dapat diakses, dapat ditampilkan, dapat dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan seperti itu. Nah, ada beberapa regulasi tambahan lagi ya Bapak dan Ibu selain tadi memperkuat terkait dengan penerapan dokumen elektronik. Jadi mungkin jika ada perangkat daerah, mungkin Bapak dan Ibu yang masih ragu-ragu, masih sebenarnya implementasi sertifikat elektronik atau tanda tangan elektronik ini dapat digunakan untuk apa saja. Nah, ini kami izin memberikan contoh kebijakan terkait dengan penerapan dokumen elektronik. Nah, ini ada pada yang pertama ini ada pada undang-undang terkait dengan pelayanan publik Bapak dan Ibu bahwa dokumen, akta dan sejenisnya yang berupa produk elektronik atau non elektronik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dinyatakan sah. Kemudian dalam Undang-Undang Kearsipan ini pencipta arsip dan atau lembaga kearsipan membuat arsip dalam berbagai bentuk dan melakukan alih media meliputi media elektronik dan lainnya. Nah, ini Bapak dan Ibu eh, Bapak dan Ibu dapat menggunakan tanda tangan elektronik ini untuk keputusan yang berbentuk elektronik, dan ini juga sah karena sudah ada dalam undang-undang terkait dengan administrasi pemerintah. Nah, dalam undang-undang diperkuat juga Bapak dan Ibu dalam Perpu terkait dengan Cipta Kerja ini, pemerintah dapat membuat keputusan berbentuk elektronis. Kemudian keputusan berbentuk elektronis berkekuatan hukum sama dengan keputusan yang tertulis. Bahkan lebih
Bahkan lebih tingginya lagi ini terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi misalnya eh, undang-undang, kemudian peraturan menteri dan lainnya ini ternyata bisa Bapak dan Ibu dilakukan penandatangan secara elektronik seperti itu. Nah, Bapak dan Ibu, kenapa tadi kita juga menggunakan sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik ya Bapak dan Ibu? Jadi tadi sertifikat elektronik itu sebenarnya identitasnya Bapak dan Ibu. Kemudian tanda tangan elektronik Bapak dan Ibu itu seperti analoginya seperti eh, ballpointnya Bapak dan Ibu harus Bapak Ibu bawa kemana-mana. Jadi kalau sertifikat elektroniknya itu mungkin tintanya Bapak dan Ibu ya yang mengisi dalam ballpointnya Bapak dan Ibu yang harus dibawa kemana-mana. Nah ini Bapak dan Ibu dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang terintegrasi dengan sistemnya BSRE, ini Bapak dan Ibu dapat tanda tangan di mana saja dan kapan saja. 24 jam Bapak dan Ibu jika ada keperluan mendesak misalnya tengah malam harus tanda tangan ini bisa Bapak dan Ibu dan eh, lebih efisiensinya lagi Bapak dan Ibu ini dokumen dapat banyak dokumen itu sekali tanda tangan juga bisa jika memang sistemnya memungkinkan dan tentunya dengan tanda tangan elektronik kita akhirnya merubah menjadi transformasi digital akhirnya menjadi paperless office semangatnya seperti itu Bapak dan Ibu menjadi paperless office sehingga tidak ada lagi anggaran untuk ATK seperti itu Bapak dan Ibu. Nah ini eh, ada beberapa contoh Bapak dan Ibu terkait dengan penerapan tanda tangan elektronik di instansi pemerintah pusat ini seperti layanan kependudukan kalau dulu mungkin lama ya Bapak dan Ibu, akhirnya dengan aplikasi Siak di Dukcapil ini yang tadinya makan waktu 1 bulan, ini sekarang penerbitan dokumen kependudukan bisa menjadi beberapa menit saja. Kemudian ada layanan registrasi pangan yang tadi 10 hari akhirnya menjadi 5 hari Bapak dan Ibu. Kemudian layanan dana kredit kepemilikan rumah yang tadinya 1 hari menjadi 10 menit. Kemudian layanan pendaftaran haki yang tadinya berbulan-bulan Bapak dan Ibu sehingga ini sekarang menjadi 1 hari. Kemudian ada yang banyak digunakan ini PTSP ya Bapak dan Ibu ini terkait dengan layanan perizinan ini sudah banyak sekali testimoni dari eh, PTSP bahwa kecepat layanan perizinan seperti itu Bapak Ibu yang biasanya dokumen banyak menumpuk di meja akhirnya sudah tidak ada lagi sehingga layanan perizinan menjadi lebih cepat. Ini tadi izin Bapak dan Ibu yang kami sampaikan bahwa eh, sekarang kenyamanannya Bapak dan Ibu sudah tidak perlu lagi membawa dokumen kemana saja. Kemudian tidak lagi menunggu kita eh, mungkin pimpinan ya Bapak dan Ibu harus hadir di kantor Bapak dan Ibu bisa meminta tanda tangan elektronik di mana saja kapan saja itu dari segi kenyamanannya. Namun dari segi keamanan pun kami juga tetap menjaga Bapak dan Ibu karena algoritma kriptografi yang kami gunakan saat ini sudah sesuai dengan standar internasional seperti itu. Dan dari sisi hukum pun juga sudah tadi dibahas sebelumnya dari Undang-Undang ITE seperti itu Bapak dan Ibu ini menjamin terkait dengan kelegalan terkait pemanfaatan sertifikat elektronik untuk tanda tangan elektronik. Nah ini mungkin ini contoh saja naskah dinas yang menggunakan tanda tangan elektronik ya Bapak dan Ibu. Tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Zatu Fadi ini ada beberapa visualisasinya. Nah ini satu dokumen Bapak dan Ibu ini bisa ditandatangani oleh beberapa pengguna. Nah, kalau kita cek ya Bapak dan Ibu, kita buka dengan misalnya ini aplikasi Adobe seperti ini, kita klik signature panelnya di kanan atas. Nah, ini akan terlihat ditandatangani oleh siapa saja. Nah, itu Bapak dan Ibu sebenarnya satu dokumen bisa ditandatangani oleh beberapa pengguna. Nah, ada praktek terbaik di beberapa instansi pemerintah pusat terkait dengan pemanfaatan sertifikat elektronik dalam penegakan hukum. Ini ada di MA, ada di MK, LPSK, Bapak dan Ibu ini sudah menggunakan sertifikat elektronik dalam penegakan hukum. Kemenkumham, Kejaksaan Agung
sudah. Bahkan KPK juga beberapa saat yang lalu juga sudah ke kami. Saat itu juga saya sendiri yang melakukan pendampingan. Ini juga sudah melakukan untuk terkait dengan tanda tangan elektronik. Nah, ini Bapak dan Ibu ada beberapa produk hukum seperti Permen Komdigi juga sudah, surat edaran Mahkamah Agung juga sudah semuanya menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, ini ada contoh dari tadi sudah disampaikan untuk aplikasi MyASN ya Bapak dan Ibu. Nah, ini memang di tahun lalu ini dari BKN juga sudah mengajukan ke kami untuk melakukan integrasi terkait dengan sertifikat elektronik pada aplikasi MyASN. Ini fiturnya ada ada Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu membuka MyASN, kemudian Bapak dan Ibu memiliki sertifikat elektronik, ini ada di fitur sertifikat elektronik. Nah, ini nanti akan tampil status issue itu bahwa Bapak dan Ibu sudah terdaftar dan sudah memiliki sertifikat elektronik dan berlaku sampai dengan tanggal berapa bulan berapa tahun berapa ini Bapak dan Ibu. Nah, ini saya baru dapatkan juga mungkin tidak terlalu detail terkait dengan aplikasi Sri Kandi karena mohon maaf saya juga eh, bukan pengguna aplikasi Sri Kandi karena kami di BSR ini kami punya aplikasi e-office sendiri Bapak dan Ibu. Jadi ini kami tidak menggunakan, namun ini kami tanyakan di aplikasi Sri Kandi di BSSN ini seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi eh, Bapak dan Ibu tinggal memasukkan saja passphrase-nya, key phrase kalau di Sri Kandi, kalau mungkin istilahnya BSR itu passphrase. Nah, ini passphrase ini atau key phrase ini yang harus dirahasiakan ya Bapak dan Ibu, tidak boleh didelegasikan kepada siapapun karena tadi itu mengandung subjek hukum masing-masing pemilik sertifikat elektronik. Cukup mudah Bapak dan Ibu menggunakan, hanya tinggal upload dokumennya, kemudian Bapak dan Ibu tinggal input saja di passphrase seperti kita mencoret dengan bolpen ya Bapak dan Ibu kalau apa namanya kita sedang tanda tangan manual seperti itu. Nah, ini juga sama Bapak dan Ibu hanya tinggal input passphrase saja dengan tanda tangan elektronik. Nah, ini kalau tadi saya baca-baca di aplikasi Sri Kandi itu juga ternyata bisa dikombinasikan eh, dengan aplikasinya desainnya BSSN Bapak dan Ibu. Namun memang harus di luar aplikasi Sri Kandi. Jadi ditandatangani dulu di aplikasi desainnya BSSN, kemudian diunggah filenya seperti itu. Nah, ini kalau tadi saya baca-baca di aplikasi Sri Kandi. Nah, baru nanti dikirim naskah eh, ke ke tujuan dari naskah penandatangan naskah keluarnya seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, ini mungkin yang banyak sekali miskomunikasi Bapak dan Ibu di masyarakat bahwa kalau misalnya menemukan ada dokumen PDF kemudian ada seperti tadi contohnya dari Diskominfo ya Bapak dan Ibu. Nah, ini kita ada visualisasinya, ada barcode-nya atau apa seperti itu, kita yakin bahwa oh dokumen ini sudah ada tanda tangan elektroniknya. Padahal belum tentu Bapak dan Ibu karena dokumen itu harus kita verifikasi secara elektronik pula. Apalagi jika Bapak dan Ibu menemukan dokumen yang sudah ditandatangani elektronik namun dicetak begitu. Nah, justru cetakannya ini menjadi salinannya, bukan menjadi dokumen aslinya. Untuk itu, maka Bapak dan Ibu jika sudah melakukan tanda tangan elektronik pada dokumen elektronik cukup didistribusikan secara elektronik pula gitu Bapak Ibu, karena verifikasi tanda tangan elektroniknya pun juga harus dilakukan secara elektronik karena tadi sudah dilahirkan secara elektronik, maka verifikasinya juga harus dilakukan secara elektronik. Jadi QR code itu bukan tanda tangan elektronik tersertifikasi ya Bapak Ibu. Tidak semua visualisasi tanda tangan yang barcode itu merupakan tanda tangan elektroniknya. Karena itu sebenarnya hanya visualisasi saja. Karena
kita mungkin kalau tidak ada visualisasi tanda tangan elektroniknya, kita mungkin belum yakin ya Bapak dan Ibu, oh ini ditangani oleh siapa. Padahal sebenarnya pun tidak ada visualisasinya pun, misalnya tadi kita verifikasi dengan Adobe, ini kita tinggal klik signature panel di kanan atasnya. Nah, ini kita bisa melihat siapa penanda tangannya. Namun kan kita supaya lebih meyakinkan, maka kita secara naskah dinas kita masih membutuhkan visualisasi tanda tangan elektronik. Nah, ini ada beberapa cara terkait dengan verifikasi dokumen, bisa menggunakan aplikasi PDF reader apapun. Ini kalau ini saya contohkan dengan Adobe, ini tinggal klik saja signature panel Bapak dan Ibu. Jadi kalau bedanya PDF dokumen PDF yang sudah ada tanda tangan elektronik dan belum, ini di sebelah ada di tampilan di atas, di tab yang atas Bapak dan Ibu. Jadi ini yang sebelah kirinya itu ada sign and all signatures are valid seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini semuanya valid. Nah, ada centang hijau. Kalau Bapak dan Ibu sudah menemukan centang hijau, ini berarti oke, sudah percaya tidak ada perubahan data dalam dokumennya. Namun, jika Bapak dan Ibu menemukan dokumen, Bapak dan Ibu buka dokumen dengan aplikasi PDF reader apapun, kemudian ternyata tandanya silang merah. Nah, ini Bapak dan Ibu lebih baik menghiraukan saja dokumen itu karena sudah pasti ada perubahan terkait dengan konten dokumennya, gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini jika kita klik signature panelnya muncul di sebelah kanan Bapak dan Ibu. Jadi ditandatangani oleh siapa? Kalau tadi pengertian tanda tangan elektronik yang sudah dijelaskan oleh Ibu Zatul Fadli bahwa tanda tangan elektronik ini melekat terasosiasi pada dokumen elektroniknya. Ada informasi terkait dengan siapa penanda tangannya, kemudian ada informasi terkait dengan keutuhan dokumennya. Kalau kita lihat Bapak dan Ibu di sini ada informasi bahwa dokumen has not been modified. Nah, ini Bapak dan Ibu belum ada modifikasi sejak dilakukan penanda tangannya. Dapat dengan tanda tangan elektronik Bapak dan Ibu, keamanannya tidak dapat disangkal bahwa siapa yang menandatangani, kemudian tidak dapat disangkal kapan ditandatangani, karena ketika dicek ini bisa ditandatangani pada jam, menit, detik berapa, bahkan sampai dengan lokasinya ada di mana. Jadi tidak dapat disangkal Bapak dan Ibu siapa penandatangannya, di mana dan kapan. Gitu. Bisa juga menggunakan aplikasi kami BSRE, ini bisa di-download untuk versi desktopnya ada di webnya BSRE Bapak dan Ibu, bsre.bssn.go.id, ada di repositorinya, ada di aplikasinya, di situ semua ada untuk dapat di-download aplikasi maupun juknisnya Bapak Ibu, silahkan di-download saja ataupun bisa di-download di Play Store. Itu juga bisa Bapak dan Ibu dapat menggunakan bisa versi mobile-nya ataupun versi desktop. Nah, ini verifikasi juga dapat, misalnya tidak ingin menggunakan tadi aplikasi, bisa menggunakan websitenya Komdigi ya Bapak Ibu di https://tte.komdigi.go.id verify PDF. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengunggah dokumen, bisa ingin mengecek apakah memang benar dokumen ini masih valid atau tidak. Apakah memang benar ditandatangani oleh misalnya Ibu Zatul Fadi atau tidak, seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan seperti itu tadi, ada berbagai cara untuk melakukan verifikasi dokumen yang sudah ditandatangani elektronik. Nah, ini jika diunggah Bapak dan Ibu di websitenya Komdigi, nah ini akan muncul bahwa dokumen ini memiliki tanda tangan digital. Jika ditampilkan ini ditandatangani oleh siapa, lokasinya, kapan seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian ada informasi terkait sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Nah, untuk pemanfaatan layanan BSRE ini sudah sangat masif Bapak dan Ibu saat ini. Transaksinya sudah luar biasa juga, 2 juta per hari Bapak dan Ibu. Masih tinggal sedikit lagi, 7,33% lagi untuk beberapa instansi yang belum bekerja sama dengan BSRE, BSSN. Nah, ini izin kami laporkan Ibu Kabid Persandian bahwa
total transaksi tanda tangan elektronik di Kabupaten Aceh Timur ini sebanyak 106.654. Ada satu aplikasi terintegrasi yang kami catat, ini aplikasi PPID yang isen klien servisnya ini ada di Pemprov Aceh ya, mohon koreksi jika salah. Kemudian untuk jumlah pengguna yang terdaftar ini sebenarnya sudah ada 238, namun yang terverifikasi baru 138. Kemudian yang aktif ini baru 65. Mungkin nanti jika Ibu membutuhkan nama-namanya bisa kami laporkan, Bu. Siapa saja pengguna aktif di Kabupaten Aceh Timur. Nah, ini kami izin menyampaikan beberapa aplikasi BSRE, Bapak dan Ibu. Misalnya ingin belajar tentang tanda tangan elektronik di masing-masing OPD-nya, silakan. Namun pengaturannya kami serahkan kembali ke Diskominfo. Ini ada aplikasi Bisign Mobile, kemudian ada aplikasi Bisign Desktop, Bapak dan Ibu, yang bisa di-download pada websitenya BSRE, Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa untuk tanda tangan elektronik maupun untuk ini Kita beberapa saluran komunikasi kami, Bapak dan Ibu, jika ingin menyampaikan permasalahan terkait dengan penerbitan sertifikat elektronik ataupun penggunaan terkait dengan tanda tangan elektronik, bisa ke saluran telepon 183 ataupun di bot Telegram kami ataupun dengan email, atau ya ini ada channel informasi Telegram, ini biasanya kami sampaikan di BSRE update, misalnya ada maintenance ataupun misalnya kami ada aplikasi terbaru ataupun ada mungkin ada kebijakan baru. Nah, ini kami sampaikan di sini di BSRE update. Nah, ini beberapa sosial media kami memang. Instagram, TikTok, Facebook, YouTube. Nah, ini silahkan di-follow, izin Bapak dan Ibu. Nah, baik. Terima kasih. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan, Bapak dan Ibu. Kami kembalikan ke Pak Rayani. Terima kasih Bu Enda atas penyampaian materinya yang sangat menarik dari kami di Pemprov Aceh Timur. Izin Bapak Ibu, sebelum saya kita masuk ke sesi tanya jawab, BKPSDM juga menyelenggarakan sesi game interaktif dalam bentuk quiz cohort untuk mengetahui sejauh mana kita memahami materi yang disampaikan oleh narasumber. Dan ada hadiah menarik untuk 3 orang pemenang paling tepat dan cepat. Jadi nanti kita lanjutkan dulu acara sesi tanya jawab ini bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung ke Ibu Oli atau Bu Endah, kami persilakan melalui kolom chat atau raise hand. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Sambil menunggu, kami ada dari BKPSDM bidang komunikasi kompetensi ingin menanyakan ke Ibu Oli. Bu Oli, tadi kan pada saat pendaftaran untuk tanda tangan elektronik kan ada verifikasi Bu ya oleh ya. Kominfo. Kemudian kalau setelah diverifikasi kemudian ditolak, apakah disampaikan alasan penolakannya? Apakah bisa kita yang ditolak tadi, apakah bisa melanjutkan lagi untuk melengkapi persyaratannya, Bu Oli? Iya, biasanya izin Bapak Pak Rayani dapat kami sampaikan bahwa jika Bapak Ibu telah menyampaikan dokumen kelengkapan kepada Diskominfo, bisa via WA atau email,
biasanya kami langsung membalas atau diinformasikan kalau lewat WA kan kita bisa langsung pas respon ya. Kita bisa langsung jawab melihat kelengkapannya apa. Misalnya kalau misalnya kebiasaannya itu belum ada alamat email government-nya. Domain.go.id-nya biasanya itu belum ada. Nah, kita akan menyarankan teman-teman untuk membuat surat aktivasi alamat email dulu, misalnya kita langsung respon gitu. Nah, jika nanti mungkin ada kendala lain, kita bisa langsung kasih tahu ke pemohon apa-apa saja yang harus dilengkapi begitu. Biasanya kita tidak pakai surat lagi, kita biasanya komunikasi tulisan aja. Begitu. Boleh, Gimana boleh Pak? Ya, satu lagi boleh ya untuk silakan. pendaftaran sertifikat elektronik ini boleh kita mohon maaf Ya. supaya juga peserta sudah tahu apakah kita mendatangi kantor Kominfo Indonesia Timur atau melalui web atau apa tuh kalau ada melalui web atau Ya. email bisa share boleh. Ya, saya seperti saya sampaikan tadi, surat permohonannya tadi kan ada linknya tuh surat-suratnya dalam bentuk Ya. PDF, yang PDF-nya bisa diedit, bisa ditandatangani dulu oleh pemohon, dan juga ada surat rekomendasinya bisa dikirim via email, via WA, atau lebih baiknya via email acehtimurkap.go.id begitu. Memang sebaiknya selaku bidang persandian seharusnya emailnya tidak lewat pesannya tidak lewat WA ya Bu Endah ya, tapi melalui email acehtimurkap.go.id. Jadi biar kita sekaligus mengaktifkan email Pemkapnya, biar sering kita gunakan. Jadi sebaiknya melalui email. Kemudian nanti konfirmasinya bisa melalui WA begitu. Nah, nanti kita akan hubungi nomor yang tersebut di surat begitu untuk ketemu langsung scan wajah. Jadi scan wajah itu wajib langsung pemohonnya, pemilik sertifikat elektroniknya tidak bisa diwakilkan. Gitu, Pak. Tapi mohon Ya. sebelum itu nanti kita jadwalkan dulu karena kan verifikator cuma 2 nih. Jadi kadang-kadang nanti kan sedang berada di dinas yang lain, sedang membuat pendaftaran di instansi yang berbeda gitu. Jadi kalau jaraknya jauh, jadi harus diinfokan jauh-jauh hari. Kalau mungkin datang langsung tuh nggak bisa langsung buat gitu. Jadi harus isi formulir-formulir dulu gitu. Dokumen-dokumennya harus dilengkapi dulu. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Boli. Satu lagi Boli, tadi kan waktu berakhirnya tanda tangan elektronik tadi kan 7 hari Boli ya. Apakah itu ada peringatan dari yang disampaikan kita sebelum 7 hari itu sudah memasuki harus kita perpanjang lagi Boli? Atau ada sistem seperti pemberitahuan 7 hari lagi masa berlaku tanda elektronik sudah habis? Ya, selama ini kan karena pengguna sertifikat elektronik kita belum semuanya ya, jadi penggunaannya itu masih beberapa instansi saja dan masih di kepala dinas. Mungkin bulan yang lalu masih banyak yang beberapa mendaftar itu untuk kebutuhan e-katalog. Nah, jika misalnya deadline-nya sudah hampir 7 hari lagi melampaui waktu yang ditentukan itu, selama ini memang kita tidak pernah memberitahu, tidak ada sistem yang memberitahukan secara otomatis. Mungkin ini bisa jadi saran juga Pak dari Bapak, kami bisa jadi perbaikan untuk kami ke depan bahwa jika ada Bapak Ibu pemilik sertifikat elektronik yang akan habis waktu masa berlakunya, mungkin kita akan memberitahukan langsung ke nomor HP atau ke nomor WA yang terkait begitu, Pak. Boli, ini ada kolom chat, ada pertanyaan dari Pak Nasrullah. Assalamualaikum. Boli, izin bertanya, apakah tanda tangan elektronik hanya untuk kepala OPD saja? Apakah pejabat administrator bisa mengajukan atau menggunakan sertifikat elektronik? Boli. Baik, ini ke saya ya pertanyaannya ya. Iya. Bu Enda, izin Bu Enda. Iya, jadi dapat tadi seperti materi yang saya sampaikan bahwa pemilik sertifikat elektronik yang sesuai dengan perbuk yang sudah ditetapkan adalah ASN yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memiliki NIP dan biarpun tidak memiliki NIP itu bisa mendaftar jika memang keperluannya itu untuk tata naskah dinas untuk penggunaan aplikasi di Kabupaten Aceh Timur begitu. Jadi tidak untuk kebutuhan pribadi begitu. Jadi setiap ASN dapat mendaftarkan, tidak meski pejabat. Cuma karena 2 tahun kemarin karena mungkin penggunaannya
belum dalam tanda kutip belum kewajiban ya, masih pilihan gitu. Jadi ada yang sudah daftar, ada yang belum. Tapi kita sudah sosialisasikan itu dari 2 tahun yang lalu dan kita prioritaskan kemarin kepala dinas dulu. Jadi kepala dinas atau pejabatnya dulu yang memiliki sertifikat elektronik begitu, Pak. Ada yang ditambahkan Ibu Endah? Ya, siap. Bu. Jadi memang untuk penggunaan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRI BSSN ini memang tujuannya untuk kedinasan saja, Bapak dan Ibu. Jadi jika memang Bapak dan Ibu sudah ASN ataupun tadi non ASN ya Bapak, ya Ibu Kabit, namun memang keperluannya untuk kedinasan ini dapat diterbitkan. Ini menjadi wewenang sepenuhnya dari Diskominfo ya Ibu Kabit. Jadi silakan saja dari Diskominfo memetakan sendiri siapa saja yang akan diterbitkan. Jika memang seluruh ASN di Kabupaten Aceh Timur ini kami sangat menunggu sekali justru Bapak dan Ibu karena nantinya akan ada banyak aplikasi berbagai pakai yang bisa diimplementasikan di Kabupaten Aceh Timur seperti itu. Namun Bapak dan Ibu juga kami sampaikan mungkin dari Diskominfo izin Ibu jika memang nantinya ada OP misalnya kemudian OPD yang memang memiliki mitra di swasta, kemudian akan ada kebutuhan terkait penerbitan sertifikat elektronik oleh pihak swasta. Nah, ini tidak bisa kami terbitkan. Nah, ini yang harus menjadi dimonitor dan evaluasi oleh pihak Diskominfo. Karena memang kejadian di salah satu instansi pemerintah, Bapak dan Ibu, yang hari ini kami panggil itu memang ada penyalahgunaan wewenang terkait dengan penerbitan sertifikat elektronik untuk lingkup swasta. Karena untuk swasta ini sudah ada sendiri Bapak dan Ibu untuk penyelenggara sertifikasi elektronik untuk lingkup swasta, namun kalau untuk pemerintah ini hanya kami di BSRI BSSN yang masih tidak ada tarif layanannya, masih Rp0. Jadi silahkan saja Bapak dan Ibu, ini mumpung masih Rp0, Bapak dan Ibu silahkan diterbitkan sertifikat elektroniknya, digunakan tanda tangan elektroniknya sebanyak apapun. Silahkan Bapak dan Ibu. Izin Bu Endah, Bu Oli, berarti untuk pendaftaran tanda tangan elektronik ini tidak dikenakan biaya Bu ya, Bu Endah? Iya, kami masih belum boleh, Pak, belum diizinkan, Pak, untuk mengenakan tarif layanan. Jadi masih Rp0, Bapak. Jadi untuk tanda tangan elektronik sebanyak apapun ini masih Rp0. Beda dengan penyelenggara sertifikasi elektronik di lingkup non instansi yang mungkin Bapak dan Ibu bisa cek di websitenya masing-masing. Ini ada yang sekali tanda tangan sampai dengan 5.000, 10.000 dan sebagainya. Nah itu kalau di kami masih Rp0 Bapak dan Ibu seperti itu. Terima kasih Bu Oli. Bu Endah, Bu Oli. Siap. Bapak, Izin Bapak, tadi saya sedikit Ibu, izin sedikit menambahkan tadi Pak ya, Raya terkait dengan pertanyaan Pak Rayani terkait dengan notifikasi waktu kadaluarsa sertifikat elektronik ya Bapak. Jadi sebenarnya kami secara teknis ini akan mengirimkan notifikasi ke email masing-masing pengguna jika akan sertifikat elektroniknya ini kadaluarsa. Biasanya kami kirimkan 30 hari sebelum masa sertifikat elektroniknya ini kadaluarsa Bapak dan Ibu. Jadi biasanya kami kirimkan ke email. Jadi memang kami harapkan semangatnya sering-sering cek email ya Bapak dan Ibu, email dinasnya. Jadi kalau setiap pembaruan sertifikat elektronik juga kami kirimkan linknya melalui email, penerbitan, pembaruan, bahkan misalnya ada pencabutan, misalnya sudah kadaluarsa, kemudian ingin diterbitkan lagi sertifikat elektroniknya, nah ini kami kirimkan semuanya melalui email dinas masing-masing pemilik sertifikat elektronik. Itu Bapak izin tadi sedikit menambahkan. Iya Ibu Endah, terima kasih. Berarti emailnya harus selalu aktif ya Bu ya. Jadi jika ada notifikasi-notifikasi itu kan bisa langsung notis gitu ya kan? Ya. Betul, betul, betul Ibu. Jadi semua kami kirimkan melalui email dinas. Oke, Bapak Ibu para ASN di Kabupaten Timur, kami masih menunggu Bapak Ibu dari mungkin yang ingin mengajukan pertanyaan karena sertifikat elektronik ini sangat penting bagi kita para ASN khususnya
Kasubag Umum, kabit-kabit yang kepentingan ya untuk surat kedinasan. Kalau ada kendala, kesempatan ini masih ada Bu Enda dan Bu Oli. Kami persilakan Bu, Bapak Ibu, kami tunggu waktunya 5 menit lagi nih Bu ya. Kalau ada pertanyaan boleh secara raise hand atau eh, kolom chat Bapak Ibu. Saya melihat di sini para peserta ada dari puskesmas ya, mungkin bisa mengajukan untuk kepala puskesmasnya karena mungkin ada keperluan untuk pengurusan baik keperluan untuk BOK atau JKN. Kami minta, kami mohon kalau ada Bapak Ibu dari puskesmas yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh kami tunggu di kolom chat. Karena biasanya kalau keperluan untuk puskesmas ini bisa sampai malam butuh tanda tangan kepala puskesmas ini. Iya, karena setahu saya Pak, untuk ASN digital pengajuan surat cuti juga ada pilihan untuk tanda tangan elektronik ya. Oh iya Bu ya. Oh Bu ya, pengajuan secara tangan elektronik Bu ya. Iya Bu. Berarti Ya, untuk pengajuan surat cuti ya. ya betul Bu. Ya, karena ada di kolom TTE-nya Bu ya. Ya, pilihan masih ya, boleh. Ya. Berarti terbuka untuk semua yang saya sampaikan tadi, yang Ibu sampaikan tadi, berarti tidak ada batasan bagi para ASN di Kabupaten Jawa Timur ini untuk Tidak ada, mengajukan tidak ada. pendaftaran tadi terbuka untuk Ya, beberapa saja Bu ya. ya. Oke. Karena saran kami, izin Bapak, pada saat perwakilan perangkat daerah ingin mengajukan, sebaiknya itu tidak sendiri-sendiri gitu ya. Kalau bisa sekaligus gitu. Jadi surat rekomendasinya bisa dibuat satu saja gitu. Jadi tidak karena mungkin kebutuhannya nanti jangan sekaligus nanti pada saat Serikandinya sudah aktif digunakan, wajib digunakan. eh, Wow, bayangkan ada 10.000 ASN gitu kan yang yang ada di Aceh Timur yang sekaligus mendaftar yang butuh waktu tentu saja nanti akan kewalahan gitu dengan 2 orang verifikator. Makanya kami sarankan dari sekarang mulai cicil-cicil nih mungkin sebagian ASN gitu. Nah, teman-teman bisa menghubungi verifikator atau bisa menghubungi ke Dinas Kominfo nanti teknisnya seperti apa. Jadi saya sarankan bisa daftar sekaligus per OPD-nya. Jadi kita akan jadwalkan nanti kapan ketemunya. Apakah kami yang harus ke OPD Bapak atau Bapak Ibu yang harus ke Diskominfo gitu. Kalau bisa ya nggak apa-apa Bapak Ibu ke Diskominfo main-main ke kantor kami dengan senang hati menerima. Terima kasih. Bu Oli. Bu Oli ini dari Rumah Sakit Umum SAS Bu. Izin bertanya mengenai identitas, karena kan Bu, kita pegawai Aceh Timur ini ada juga yang identitas dari luar daerah Aceh Timur. Apakah bisa KTP dari Aceh Timur ini untuk mengajukan persyaratan mengurus PT ini Bu? Iya, siapa yang akan menjawab? Ya, Ibu Endah atau bisa. Kalau sesuai dengan peraturannya, KTP mana aja bisa selama memang ASN di Aceh Timur ya, Ibu Endah ya. Dan juga ini ada apakah non ASN boleh, Mas. Tadi kita katakan bahwa formulirnya harus diisi. Terus kepentingannya memang untuk kebutuhan kan di situ nanti di formulir ada tuh kebutuhannya untuk penggunaannya aplikasi apa gitu penggunaannya seperti apa dan juga dilampirkan SK tenaga kontraknya misalnya sebagai dokter kontrak di rumah sakit begitu itu silakan misalnya karena kan sekarang dokter kontrak juga harus tanda tangan aplikasi itu ya rekam medis kalau nggak salah saya. Nah itu juga harus melampirkan SK ininya kebutuhannya surat rekomendasi dari direktur rumah sakit misalnya seperti itu. Gimana Bapak Ibu sudah bisa ini atau ada tambahan dari Bu Enda? Ya, tadi sebenarnya uniknya di NIK saja ya Bu. Jadi sebenarnya yang penting tadi didaftarkan oleh Kabupaten Aceh Timur itu tadi Bu. Jadi
email dinas yang menggunakan email dinas dari Aceh Timur. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sekali diterbitkan sertifikat elektronik, Bapak dan Ibu bisa menggunakan tanda tangan elektronik di seluruh aplikasi yang terintegrasi dengan BSR BSSN. Jadi misalnya Bapak dan Ibu saat ini menggunakan aplikasi Srikandi, ataupun Bapak dan Ibu menggunakan aplikasi Bisain, ataupun misalnya di rumah sakit di RSUD saya dengar ada Kansa, kemudian di PTSP eh, si cantik, atau di Dukcapil Siak. Nah, itu bisa digunakan, satu sertifikat elektronik bisa digunakan untuk seluruh aplikasi. Namun jika Bapak dan Ibu misalnya tadi mutasi keluar Kabupaten Aceh Timur, nah ini memang harus menginformasikan kepada verifikator di Diskominfo, karena akan ada perubahan terkait dengan unit organisasinya. Itu tadi saja sih Bu. Namun bisa jadi tidak perlu diterbitkan ulang, namun hanya cukup diubah saja untuk unit organisasinya, karena saat ini kondisinya Bapak dan Ibu menjadi wewenang atau tanggung jawab dari Diskominfo Kabupaten Aceh Timur. Jika Bapak dan Ibu berpindah ke ke organisasi yang lain, nah ini sudah harus menginformasikan, karena sudah tidak lagi mungkin menjadi tanggung jawab dari verifikator Kabupaten Aceh Timur. Itu, izin Ibu. Terima kasih Bu Oli, Bu Endah. Bu, ini mungkin sekaligus penegasan untuk peserta-peserta lain, Bu ya. Tadi dari Bu Oli tadi mengenai pencabutan sertifikat elektronik, Bu ya. Pemilik SE dan pemilik sertifikat elektronik sudah tidak menjabat, mutasi, rotasi, dan pemilik sertifikat elektronik pensiun atau meninggal. Apakah itu kewajiban dari UPD menyampaikan, atau dari Diskominfo sudah ada langsung kabar, Bu? Misalnya pejabat A sudah pensiun, apakah dari pihak PSDM yang melaporkan, atau Diskominfo dapat kabar langsung, Bu Oli atau Bu Endah? Ya, Bapak izin. Tadi seperti kondisinya di Kabupaten Aceh Timur, itu tadi verifikatornya ada 3 ya Ibu ya, izin. Ada 2 dari Diskominfo dan 1 dari BKPSDM. Nah, ini memang yang dari BKPSDM mungkin izin bantuannya juga Pak, untuk melihat status kepegawaian dari pemilik sertifikat elektronik. Jika ada yang pensiun atau mohon maaf meninggal dunia, dan ini memang harus dilakukan pencabutan sertifikat elektroniknya. Seperti itu Bapak. Bisa jadi memang prosedurnya dari BKPSDM sih Pak, izin yang memonitoring terkait dengan status kepegawaian untuk pemilik sertifikat elektronik di lingkup Kabupaten Aceh Timur ini Pak, izin. Terima kasih Bu. Enak, Bu Jatul, ada yang ditambahkan lagi, Bu Oli? Iya, itulah kenapa kemarin verifikatornya itu tetap harus ada pihak dari BKPSDM, artinya untuk mengupdate informasi tentang ASN. Jika nanti misalnya kami pernah melakukan pendaftaran, ternyata NIK-nya tidak sesuai, ada juga apa namanya, NIP-nya tidak sesuai, ada, makanya kita perlu koordinasi yang terus-menerus ini dengan BKPSDM rutin untuk mengupdate informasi tentang pendaftaran pemilik sertifikat elektronik. Terima kasih. Sebentar Bu, saya cek dulu. Bu Oli atau Bu Endah, ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Abdul Kamal. Kemudian mungkin masih ada waktu nih. Izin bertanya lagi Bu, kalau misalkan ada SK yang sudah di TTI pada saat penulisan kenaikan gaji atau pangkat diminta fotokopi oleh bagian ke bagian, apakah TTI-nya masih berlaku atau tantangan manual, Bu? Ya, saya izin Bapak Ibu, Bapak Abdul Kamal mungkin ya Pak. Kamal. Ya, ya itu Bapak izin. Jadi memang jika dokumen elektronik kemudian ditandatangan elektronik, ini file aslinya berarti yang dokumen elektroniknya Bapak. Jika memang dokumen elektroniknya kemudian dicetak, kemudian difotokopi menjadi salinannya, nah itu menjadi tidak lagi menjadi file aslinya, namun menjadi salinannya. Jadi walaupun asli kemudian dicetak, ini sudah
alih media ya Pak, karena yang aslinya itu tadi bentuknya sudah elektronik semua. Jika dicetak justru itu menjadi dokumen salinannya, tidak menjadi aslinya. Kalau ingin di copy, ya Bapak dan Ibu seperti di forward saja, dilakukan distribusinya secara elektronik juga, tidak perlu dilakukan dicetak lagi, karena sebenarnya sudah sayang Bapak dan Ibu, sudah dilakukan, kita sudah mengalih mediakan dari dokumen elektronik kemudian ditandatangan elektronik namun dicetak. Sebenarnya file aslinya itu justru di dokumen elektroniknya. Jadi kalau ada beberapa, mm, memang kalau di di beberapa universitas mungkin ya Bapak Ibu, kalau dulu ijazahnya itu kan masih bentuknya dicetak, kemudian akhirnya sekarang beberapa perguruan tinggi negeri itu sudah menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, ini sifatnya seperti legalisir saja sih Bapak dan Ibu. Kalau di beberapa di contoh case-nya di dokumen yang sudah dicetak kemudian ingin di otorisasi gitu, ada dilegalisasi. Nah, ini biasanya bentuknya dilegalisir saja. Namun kalau misalnya ini SK-nya sebelumnya sudah di TTE, seharusnya tidak perlu dicetak lagi, izin Bapak dan Ibu. Oke, terima kasih Bu Enda, Bu Oli. Ini sudah tidak ada lagi pertanyaan di kolom chat atau resen. Tapi Bu Endah, Bu Oli masih, walaupun ini ada, kalau misalnya kendala dari ASN di Kabupaten, boleh melalui kolom chat atau email tadi yang Ibu sampaikan Bu ya, Bu Oli, Bu Endah. Siap, betul Bapak. Jika ada pertanyaan terkait BSRE, bisa Bapak tadi saluran komunikasinya, kami banyak. Bisa silakan. Selama jam kerja Pak, izin. Namun Iya. belum 24 jam Iya. kalau untuk kontak senternya. Tapi kalau untuk layanan tanda tangan elektroniknya kami 24 jam Pak. Silakan. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Enda dan Ibu Dato Fadli atau dikenal dengan Ibu Oli. Terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat menarik yang bermanfaat bagi kami di SN Lingkungan Kabupaten Timur. Sebelumnya Bu, kami akan melanjutkan dengan kuis dengan metode kohort. Mungkin Ibu bisa melihat, jangan tinggal buru-buru meninggalkan acara ini Bu ya. Oke. Kepada dan sekarang kita masuk pada sesi game interaktif untuk mengetahui sejauh mana memahami materi yang disampaikan oleh sumber. Dan ada hadiah menarik untuk 3 orang pemenang paling tepat dan cepat. Untuk sesi game ini interaktif ini kan kami serahkan kepada Ibu Nasa. Silahkan Ibu Nasa. Baik, Bapak Rayani, terima kasih, Bapak. Apakah suara saya terdengar jelas, Bapak? Terdengar. Bapak ya itu. Sebentar, Bapak, saya akan izin share layar Bapak ya. Bagi peserta yang ingin mengikuti kuis kali ini, bisa langsung masuk melalui barcode yang tertera di atas dan masukkan kode PIN yang ada. Diharapkan nama untuk para peserta bertuliskan nama underscore OPD-nya masing-masing.
Untuk para peserta yang ingin mengikuti Kahoot kali ini, kita akan tunggu sampai 1 menit lagi dan akan kita langsung mulai ya. Baik, sudah tepat 1 menit Bapak Ibu dan untuk kuis Kahoot-nya akan kita mulai. Untuk pemenang dari kuis Kahoot ini yang bisa menjawab yang paling cepat dan yang paling tepat. Akan kita mulai ya Bapak Ibu. 3, 2, 1. Dan untuk soal pertama, sepertinya ada yang salah satu ya. Kita lanjut untuk soal nomor berikutnya, soal nomor 2. Silahkan untuk memilih jawaban. Diberikan waktu 20 detik. Untuk soal berikutnya, soal nomor 3 dan 20 detik untuk menjawab. Soal berikutnya, soal nomor 4.